Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Dasar Kekristenan diadakan pada hari ini dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya. Menikmati Eumun Surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Dia Yesus telah bangkit bagi kita. Dia hidup bagi kita. Haleluya. Dia menyediakan kehidupan kekal bagi setiap kita orang percaya. Yeay. Di tiap langkahku tersedia petunjukmu, di tiap jalanku tersedia kasihmu. Lewat
satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah. Sebab Engkau telah menang mengalahkan maut. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takutlah ku tak ragu, karena Kau ada dalamku. Aku nyatakan
kebenaran-Mu Tuhan. Dan oleh karena salib kami dilayakkan untuk menyembah Engkau. Kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Melakukan mukjizat-Mu di Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali tahun ini kita merayakan Paskah. Paskah apa artinya? Paskah merupakan peringatan hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kebangkitan adalah rangkaian dengan kematian dan kenaikannya. Paskah menjadi peristiwa penting bagi penebusan umat manusia oleh Yesus Kristus yang telah mati bagi manusia yang berdosa dan bangkit dari kematian. Hal tersebut membuktikan bahwa Ia telah mengalahkan maut. Oleh karena itu, keselamatan melalui darah Kristus diperoleh hanya melalui ketaatan atas iman kita kepada Yesus Kristus. Adapun perjalanan kehidupan Yesus merupakan perwujudan karya penyelamatan Tuhan atas kita. Seluruh ajaran karya dan kesediaannya untuk menderita hingga mati di kayu salib menjadi ungkapan ketaatan total dari Yesus untuk memberlakukan kehendak Tuhan. Istilah kebangkitan dalam ajaran Kristen berasal dari bahasa Latin, resurrection, dan bahasa Yunani adalah egersis atau anastasis, yang berarti dibangkitkan. Dalam perjanjian baru, kebangkitan berarti melepaskan tubuh dari kematian dan dilepaskan dari kuasa maut. Kemudian tubuh dihidupkan kembali. Kebangkitan Kristus mengesahkan pengharapan, pelayanan, dan segala sesuatu yang kita percaya. Apabila Kristus tidak dibangkitkan, manusia masih dalam dosa. Dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan binasa. Iman dan pemberitaan mengenai Kristus sia-sia. Umat Allah, kita menjadi saksi palsu. Sebagaimana ditulis dalam 1 Korintus 15. Saya bacakan kepada kita ayat 3-8 dan ayat 11-22. Demikian,
firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ayat 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kebangkitan Kristus itu penting karena beberapa alasan. Pertama adalah kebangkitan memperlihatkan kuasa Allah yang luar biasa dahsyatnya. Mempercayainya ada kebangkitan itu sama dengan mempercayai Allah. Kalau Allah itu ada, maka dia menciptakan alam semesta dan berkuasa atasnya. Dia juga memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Hanya Sang Pencipta hidup yang dapat membangkitkan seseorang kembali dari kematian. Hanya dia yang dapat memulihkan seseorang dari kuasa kematian. Dan hanya dia yang dapat menyingkirkan sengat kematian itu dan kemenangan dari kubur. Jika dia tidak memiliki kuasa seperti itu, dia bukanlah Allah yang layak untuk diimani dan disembah. Dengan membangkitkan Yesus dari kubur, Allah mengingatkan kita mengenai kedaulatannya yang mutlak atas dosa dan kematian. Yang kedua, betapa pentingnya kebangkitan adalah kebangkitan Yesus itu kesaksian akan kebangkitan umat manusia yang akan menjadi ciri dasar iman Kristen. Berbeda dengan kepercayaan lainnya, hanya kekristenan saja yang memiliki tokoh yang mengalahkan kematian dan karena itu bisa menjanjikan para pengikutnya hal yang sama. Semua tokoh yang lain yang dijadikan nabi dan teladan berakhir di kuburan. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita mendapat penghiburan yang berlandaskan fakta bahwa Allah telah menjadi manusia
mati bagi dosa-dosa kita, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kubur tidak dapat mengalahkannya. Dia hidup dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Kita umat Tuhan memiliki pimpinan yang hidup. Bila kita menyimak dari apa yang kita baca tadi di 1 Korintus 15, Paulus menjelaskan secara detail makna pentingnya kebangkitan Kristus. Beberapa orang di Korintus tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Dan di dalam pasal itu, Paulus memberitakan 6 konsekuensi yang terjadi andai tidak ada kebangkitan. Pertama, ayat 14, pemberitaan akan Kristus tidak ada artinya. Masih di ayat ke-14 bagian kedua, iman dalam Kristus tidak ada gunanya. Bagian ketiga di ayat 15, semua saksi pemberita kebangkitan adalah pendusta. Dan bagian keempat di ayat 17, tidak ada yang akan ditebus dari dosa. Bagian kelima di ayat 18, orang-orang percaya pada zaman dulu semuanya akan binasa. Dan bagian keenam adalah orang-orang Kristen adalah orang yang paling dikasihani di seluruh dunia, atau orang yang paling malang di seluruh dunia. Itu yang dicatat dalam ayat 19. Namun Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah menjadikan buah sulung dari semua yang tertidur, ayat 20, menjadikan jaminan bahwa kita juga akan mengikut Dia dalam kebangkitannya. Firman Allah yang diinspirasikan Allah sendiri menjamin kebangkitan orang percaya pada kedatangan Yesus Kristus untuk tubuhnya, untuk umatnya, untuk pengikutnya pada saat pengangkatan orang percaya. Pengharapan dan jaminan semacam itu diungkapkan dalam nyanyian agung mengenai kemenangan yang ditulis oleh Paulus dalam ayat 55, 1 Korintus 15. Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Berhubungan dengan pentingnya kebangkitan, di ayat 58 sebagai ayat penutup di pasal 15, Paulus berkata, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Dia mengingatkan kita bahwa karena kita tahu kita akan dibangkitkan kepada kehidupan yang baru, maka kita mampu menanggung penganiayaan dan bahaya demi untuk Kristus. Itu yang dicatat dalam ayat 29 sampai dengan ayat 31. Sebagaimana yang dialami oleh Kristus dan juga oleh ribuan martir sepanjang sejarah yang telah dengan senang hati memberikan hidup mereka dalam dunia ini demi hidup kekal melalui kebangkitan. Kebangkitan itu harus dilihat sebagai kemenangan yang agung dan mulia. Bagi iman, setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus yang mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apalagi Dia akan datang kembali. Orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Sementara mereka yang masih tinggal dan hidup pada saat kedatangannya akan diubah dan menerima tubuh yang baru yang dimuliakan. Itu yang ditulis Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Mengapa kebangkitan Yesus Kristus penting? Kebangkitan Yesus mendemonstrasikan bahwa Allah menerima pengorbanan Yesus bagi kita. Hal itu membuktikan bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan dari antara orang mati. Hal ini menjamin bahwa mereka yang percaya pada Kristus tidak akan tinggal mati, namun akan dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal. Inilah pengharapan agung kita. Adakah pengharapan yang paling agung dan mulia yang dapat kita jumpai dan alami selain pengharapan hanya di dalam Kristus dan kebangkitannya? Tidak ada. Kristus bangkit itu membuktikan iman dan pengharapan kita tidaklah sia-sia.
Kebangkitannya memberikan kuasa kepada kita melalui Roh Kudus, bahwa kita sanggup mengalahkan kuasa dosa, iblis dan maut, karena Ia telah mengalahkan segala kuasa bagi umat pilihannya, supaya kita menjadi hambanya yang setia. Sudahkah kita menjadi hambanya yang setia, yang memberitakan kebenaran Injil Kristus, bahwa Kristus telah mati dan bangkit demi dosa-dosa kita? Bila kita mendahulukan memberitakan Kristus dan kebangkitannya, serta kuasa di balik kebangkitan, maka hidup dalam damai sejahtera menjadi kekuatan iman dan harapan di tengah segala keadaan. Dengan kebangkitan Kristus, Rasul Petrus juga menuliskan bahwa kebangkitan Kristus memberi harapan. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lihat, sebagaimana yang dituliskan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Hal yang pertama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, harapan hidup baru sebagaimana yang ditulis dalam ayat yang ketiga tadi. Rasa syukur yang diungkapkan Petrus dalam ayat yang ketiga dilandasi oleh rahmat Tuhan yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Pengharapan untuk hidup kekal dimulai dari kelahiran kembali. Dengan Kristus dibangkitkan, maka kita semua memiliki kehidupan yang baru. Kelahiran kembali adalah karya Allah. Dengan kata lain, merupakan karya Roh Kudus. Terjadi melalui firman kebenaran. Dilahirkan di dalam kebenaran. Dilahirkan untuk mengasihi, dilahirkan untuk mengalami kemenangan. Dan dari sana kita memperoleh pengharapan untuk hidup yang kekal. Yesus berkata bahwa seseorang yang tidak dilahirkan kembali tidak akan melihat kerajaan Allah. Yang kedua, memperoleh warisan yang kekal. Sebagaimana yang ditulis dalam ayat 4, kata bagian dalam bahasa Yunani dituliskan kleronomia, yang dalam Septuaginta, dalam perjanjian lama dalam bahasa Yunani, menunjukkan pada tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Tanah yang diwariskan kepada bangsa Israel yang merupakan milik pusaka. Dalam terjemahan NIV disebut your inheritance, yang berarti warisanmu. Sehingga kita disebut sebagai warga kerajaan Allah. Warisan yang kita peroleh adalah sesuatu yang tidak dapat binasa, yakni tidak bisa dihancurkan atau diporak-porandakan. Warisan kita juga adalah sesuatu hal yang tidak cemar atau tidak najis karena dosa, dan bahkan tidak layu, yakni tidak mengalami perubahan dan kebusukan. Warisan ini tentu saja kita peroleh ketika kita sudah di dalam kerajaan sorga. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Kata dipelihara sebagaimana yang dituliskan di ayat yang kelima, yang dipergunakan oleh Rasul Petrus adalah froren, yang dalam NIV berarti protected. Kata ini merupakan istilah militer yang menunjukkan pada tindakan tentara yang menjaga kota atau menjadi benteng. Artinya Allah membentengi kita di sepanjang hari kita. Secara status kita sudah diselamatkan dalam iman kita kepada Kristus. Tetapi kita masih ada di dunia. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi selama kita di dunia, kita dimurnikan oleh Allah dalam bentuk pengudusan. Dalam pengudusan ini kita akan mengalami banyak sekali penderitaan. Ayat 6 menunjukkan penderitaan
itu. Namun di balik setiap penderitaan dan pencobaan yang kita alami, Allah membentengi kita sehingga kita mampu bertahan dan menyelesaikan semua penderitaan kita. Maka benarlah dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang merebut kita karena kita berada di tangan Yesus dan Bapa. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Aniaya, pencobaan, kuasa-kuasa yang terlihat atau tidak terlihat. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Itu yang ditulis oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Karena itu sebagai orang Kristen kita punya kepastian jaminan keselamatan. Bukan karena kita berpikir kita sanggup bertahan, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita. Saat kita berpikir kita kuat, hati-hati agar tidak menjadi jatuh. Kita jangan berpikir kita kuat. Kita jangan naif dan berpikir kita mampu menghadapi pencobaan. Sebab tanpa Tuhan kita pasti jatuh. Kristus sudah bangkit. Kita akhirnya memiliki pengharapan. Titik pengharapan kita dimulai dari kelahiran kita kembali. Tetapi itu belum selesai. Allah terus menguduskan kita dengan memperbaiki kehidupan kita sepanjang hidup kita. Namun jangan takut. Allah akan memampukan kita menghadapi semua cobaan dan penderitaan yang kita alami. Karena itu bersandarlah kepada Allah. Lakukanlah perbuatan benar sebagai buah dari kelahiran kembali. Ingat janji Tuhan yang merupakan warisan kita dan berbahagialah yang menantikannya. Paulus berkata bahwa kemuliaan yang kita akan peroleh tidak akan bisa dibandingkan dengan penderitaan yang sekarang kita alami. Kebangkitan Kristus adalah harapan hidup baru yang terpelihara di dalam kekuatan Allah untuk hidup menjadi ahli waris kerajaan Allah bersama-sama dengan Yesus Kristus sampai kepada kekekalan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala jaminan yang Engkau berikan kepada kami, bahwa tidaklah sia-sia kami menjadi percaya kepadamu. Tidaklah sia-sia iman kami, bahkan tidak sia-sia pemberitaan kami tentang Injil Kerajaan. Karena Engkau telah melakukan perkara yang hebat dan meneguhkan, menguatkan, menjamin melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Biarlah itu ya Tuhan menjadi sesuatu kekuatan di dalam hidup kami. Bahwa sungguh-sungguh Engkau adalah Allah yang memberikan kami hidup. Dari kebangkitan Kristus itu. Sehingga pada waktu kami percaya akan kebangkitan itu. Menjadi sesuatu kekuatan bagi kami. Untuk menjalani hidup ini. Sampai ke dalam kekekalan. Bahwa hidup kami orang percaya adalah hidup yang baru. Hidup yang memiliki kekuatan yang terpelihara di dalam kekuatan Allah. Dan Engkau Allah yang membawa kami untuk menjadi ahli waris-Mu ya Tuhan. Bersama dengan Kristus Yesus yang telah dibangkitkan di antara orang mati. Dan telah menanti dan akan kembali lagi ke dunia ini untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi terang bagi kami. Tuntunan dan pimpinan, kekuatan di dalam kehidupan kami. Untuk menghadapi dan menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Sungguh penyertaan dan tuntunan-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Tuntunan dalam firman-Mu oleh Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku sisat-Mu, karena salib-Mu
sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Melakukan mukjizat-Mu Mari kita akhiri ibadah kita. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kedua tangan kita terangkat untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang memimpin dan menuntun setiap langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan menerimanya berkata, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.